Hai, berjumpa lagi denganku Crescentia L. Kali ini aku akan bercerita tentang kupu-kupu. Ini adalah cerpen ke-7, judulnya Kupu-kupu. Mari kita mulai. Yap, kalian semua pasti tahu hewan yang satu ini. Dan aku baru saja melihatnya beberapa hari yang lalu di kebun belakang rumahku. Saat aku melihatnya, aku pun mendapatkan sebuah inspirasi untuk membuat sebuah cerpen. Masih prolog ya? Lanjut. Aku pun sadar sore ini bahwa kupu-kupu memiliki kehidupan yang cukup menarik. Mereka menetas dari telur dan hidup sebagai ulat yatim piatu. Begitu yang ada di pikiranku. Mungkin bagi kalian ini terdengar agak aneh, tapi kalau dipikir-pikir memang benar kan? Lalu mereka tumbuh menjadi ulat yang besar dan gemuk. Kebanyakan orang membenci hewan yang satu ini. Berapa banyak dari kita, termasuk diriku sendiri, yang terkadang atau bahkan sering membunuhnya saat melihatnya berada di kebun kita. Banyak orang jijik melihatnya dan membunuhnya secara sadis. Banyak orang berkata ulat adalah hama tanaman dan itu memang apa adanya. Tapi sadarkah kalian, saat mereka telah berubah menjadi seekor kupu-kupu yang cantik, hewan yang indah dan disukai oleh anak-anak, hewan yang tak lagi menjadi hama tanaman, namun justru menjadi berguna bagi tanaman dalam proses penyerbukan. Dan dari hayalanku ini, aku mendapatkan sebuah pelajaran berharga. Kita semua pasti memiliki orang tua, bukan? Ampun dah, waktu itu masih bocah banget, jadi kayak kita semua, bukan dalam harafiah orang tua ya, maksudnya kita sebagai manusia secara logika pasti dilahirkan sama manusia kan, maksudnya gitu, bukan maksudnya yang semua orang punya orang tua dan tidak yatim piatu, tapi maksudnya orang tua dalam artian kita dilahirkan oleh manusia lain gitulah. Lanjut. Dan dari hayalanku ini aku mendapatkan sebuah pelajaran berharga. Kita semua pasti memiliki orang tua, bukan? Begitu juga dengan ulat. Dan tak semua orang masih memiliki orang tua saat ini. Berapa banyak orang tua yang tega meninggalkan anaknya tanpa rasa tanggung jawab? Berapa banyak orang tua yang harus berpisah dengan anaknya karena alasan tertentu? Dan berapa banyak anak yang telah kehilangan orang tuanya yang meninggal? Dan si ulat sendiri hidup yatim piatu, dan karena semangat hidupnya, maka dia berhasil hidup sampai menjadi seekor kupu-kupu. Umur berapa ini bisa nulis kayak gitu? Jadi kenapa kita tidak meniru semangat hidupnya, sampai kita menemukan sebuah keberhasilan sebagai seekor kupu-kupu yang cantik? Pintar banget ya. Lanjut. Kita pastilah memiliki haters, entah siapapun itu. Selama kita masih hidup, kita pasti memiliki haters yang selalu berusaha untuk menjatuhkan kita. Padahal waktu itu belum punya haters sih. Udah, tapi di sekolah. Sama seperti ulat yang dianggap sebagai hewan yang menjijikan dan sering berusaha untuk dibunuh. Dan kita sendirilah yang akan menentukan jalan cerita kita. Kita akan menyerah dan terbunuh, atau mencoba untuk menyelamatkan diri dan bangkit kembali hingga menjadi seekor kupu-kupu yang luar biasa. Lalu, ada saat di mana kita menjalani kehidupan seorang diri di dalam kegelapan yang mengerikan. Bahkan banyak orang yang menyerah, putus asa, dan tidak sedikit yang berusaha untuk bunuh diri. Padahal keberhasilan telah menunggu tepat di hadapan kita. Begitu juga dengan ulat, dia mengalami masa-masa menjadi kepompong dan menjalani kehidupan sendirian di dalam kegelapan. Bahkan terkadang beberapa ulat gagal berubah menjadi kupu-kupu karena mati di dalam kepompong itu. Padahal sedikit lagi dia berhasil mencapai keberhasilannya. Ingat, setelah kita berhasil pun, haters tak akan menghilang dari kehidupan kita. Dan jika kita mengambil tindakan yang salah, maka bisa saja kita terjatuh,
Maka dari itu, kita harus tetap berhati-hati dalam mengambil segala tindakan. Kupu-kupu yang indah juga begitu. Tidak semua orang menyukainya, sebagian orang membencinya, dan bahkan ada beberapa orang yang berusaha untuk membunuhnya. Tapi, dia tetap tampil anggun di depan semua orang. Wah, mungkin cerpen ini agak susah dipahami karena aku sendiri juga kesusahan mengungkapkan apa yang ada di dalam pikiranku saat ini. Jadi tolong dimaklumi dan terima kasih telah membaca. Jana. What? Ini tahun berapa, hah? 2015. Hari Senin 6 Juli 2015. Wow. 2015 tahu apa waktu itu ya? Bisa nulis kayak gini. Mungkin saat itu lagi di masa yang kelam gak sih? Kayak selalu ada masa naik turun. Dan di umur 15 bisa nulis kayak gitu. Jadi penasaran dulu tuh waktu TK nulis apa ya? Dari TK suka nulis. Tapi buku-buku zaman TK udah hilang. Gak tahu dulu suka nulis apa. Mungkin dulu juga menulis hal-hal yang gak terduga seperti ini. Bisa menganalogikan kehidupan manusia sebagai kupu-kupu. Kok dia bisa? Maksudnya dia itu juga aku ya. Maksudnya aku di masa itu, di umur ke-15 kok bisa tahu tentang bunuh diri. Terus tadi analogi yang bagus tuh ketika si ulat menjadi kepompong, dia berada dalam kegelapan sendirian. Waktu itu bener-bener sih. Gak waktu itu sih, setiap ada masalah yang besar dan yang sulit, pasti aku juga sendirian. Jadi aku bisa menganalogikan seperti ini karena suka mengamati lingkungan juga dan jadi merasa kayak, wow, ternyata aku gak sendirian. Ternyata ada hewan yang mengalami hal yang mirip dengan apa yang aku alami. Tapi di sini ada hal yang bagus banget tadi mana ya? Ketika dibenci dan ketika ada orang yang berusaha membunuhnya, karena ketika udah jadi kupu-kupu pun tetap haters pasti masih ada. Dan di sini ditulis tapi dia tetap tampil anggun di depan semua orang. Aku nggak ingat waktu itu kenapa bisa nulis kayak gini, tapi kayaknya ini sebuah harapan nggak sih, kayak aku berharap menjadi lebih kuat di masa depan, bisa tampil anggun di depan semua orang, bahkan di depan haters sekalipun. Kayak wow, tapi seandainya dia tahu aku yang sekarang bahkan jauh lebih lemah dari aku yang umur 15 tahun, dan bahkan lebih produktif di usia 15 tahun yang hampir mungkin setiap hari bikin cerpen, upload cerpen di Facebook, di blog, di mana-mana, sampai di sekolah pun masih gambar, masih nulis di buku khusus, dan buku itu sering dipinjam sama teman-teman. Kayak wow, dulu sangat produktif ya. Kayak kadang kangen masa-masa itu, jadi balik lagi ke YouTube. Cuma apa ya, cuma pengen nostalgia, tapi pengen cerita. Gak tahu ini YouTube pun kalau udah lama ditonton ulang juga bakal bikin ketawa. Kayak kok waktu itu bisa kepikiran kayak gitu, kok waktu itu bisa pede. Kayak ngebacain cerpen, nada kemana-mana, gak ada titik koma, logat juga gak jelas, bodo amat. Kayak berkarya itu menyenangkan, dan berkarya itu menciptakan memori, dan memori itu tuh bisa diputar lagi, apalagi kalau dalam bentuk video. Wah, itu sangat amat menyenangkan. Ngedengerin suara sendiri, ngedengerin pemikiran sendiri, kayak udah bertumbuh sejauh apa, evaluasi, melihat kembali dulu mengalami apa. Wow, kayak berkarya tuh menyenangkan, serius. Dulu waktu kecil juga senang banget sih main sama kupu-kupu, sampai nangkepin kupu-kupu, difoto-fotoin buat kenang-kenangan, dilepas lagi. Pernah
ada masa dimana